Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 5, subtema yang ketiga, yaitu tentang sikap kepahlawanan. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi kita agak ngebut ya materinya. Kita akan selesai di hari Sabtu, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada doa teks Bapa kami dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, ibu minta maaf tadi ya, hampir saja ibu sebut salam Maria. Ya, oke. Sekarang lanjut, kita akan lihat materi yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 hari ini. Yang pertama kita akan belajar materinya tentang menyampaikan informasi, kemudian meneladani sikap kepahlawanan, dan jenis-jenis cermin. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang ambil buku LKS kalian, buka halaman 73. Pembelajaran yang pertama itu adalah menyampaikan informasi. Ya. Nah, di situ ada menyampaikan informasi. Nah, perhatikan, ibu bacakan ya, tidak ibu masukkan ke dalam PowerPoint, nanti kalian bisa ringkas saja. Nah, di sini fungsi bahasa adalah menyampaikan pesan atau informasi dari seseorang ke orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi di sini fungsi bahasa itu tadi apa? Untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, baik itu berupa tulisan maupun berupa apa? Kata-kata atau lisan. Nah, kita mendapatkan informasi dari berbagai media seperti media cetak, kemudian televisi, radio, ataupun internet. Ya, jadi ini adalah beberapa media di mana kita bisa memanfaatkan atau menggunakan media tersebut untuk memperoleh sebuah informasi. Nah, dengan informasi tersebut kita dapat mengetahui berbagai informasi dengan orang lain dan bahasa yang runtut dan mudah kita pahami. Nah, runtut itu biasanya atau berarti susunannya itu urut, ya, berurutan dan memiliki hubungan antara keterkaitannya atau keterjalinannya maknanya tersebut. Nah, di sini kita kemarin sudah tahu bahwa dalam membuat sebuah cerita atau informasi itu merangkaikan pokok-pokok. Nah, di sini adalah beberapa hal. Pokok informasi itu meliputi unsur 5W plus 1H, ya, yaitu di mana, ya, kemudian apa, siapa, kapan, dan mengapa, dan bagaimana. Itu adalah beberapa pertanyaan mengenai sebuah informasi. Nah, untuk menentukan pokok-pokok informasi dengan menjawab ke 6 pertanyaan tersebut berdasarkan informasi yang kita peroleh, ya. Jadi dari informasi yang kita peroleh maka akan ada 6 pertanyaan yang muncul, ya, 5W plus 1H tadi. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi tersebut adalah kalimat yang runtut, kalimat yang berurutan, yang jelas dan tentunya mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kemudian di halaman 74 itu adalah tentang meneladani sikap kepahlawanan. Nah, meneladani itu sama dengan meniru dan melaksanakan sikap-sikap yang telah ditunjukkan oleh pahlawan kita, di mana mereka rela berkorban, mereka berjuang, ya. Mereka memberikan atau mempertaruhkan masa depannya, mempertaruhkan nyawanya untuk melawan penjajah, ya. Jadi di sini sikap meneladani itu berarti kita meniru dan melaksanakan sikap-sikap yang dilakukan oleh para pahlawan. Nah, pahlawan itu siapa? Nah, pahlawan itu adalah orang yang berjasa dalam kemerdekaan, ya, orang yang berjasa dan bermanfaat bagi kepentingan banyak orang atau kepentingan orang banyak. Itu yang disebut dengan pahlawan. Ya, ketika kita bisa berjasa dengan orang lain, ya, kita bisa membantu, kemudian kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang disebut dengan pahlawan. Nah, kemudian di sini perjuangan para pahlawan pada masa sebelum tahun 1908 dan pada masa pergerakan itu mengalami perbedaan. Ya, contohnya itu seperti perjuangan rakyat Indonesia pada awalnya itu bersifat kedaerahan.
Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa berjuang untuk negara tak lagi hanya dengan menggunakan senjata. Tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang dilatih untuk berperang, ya. Jadi rasa cinta tanah air dan bangsa itu bisa ditunjukkan dengan cara yang berbeda, ya. Nah, perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, seperti perjuangan seorang guru. Ya, mereka mendidik, ya, mendidik anak muridnya agar mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, yang pintar, yang bisa bersaing di masa depan, ya. Nah, jadi itu perjuangan dilakukan oleh para pengelola surat kabar radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat, ya. Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayanya atau budayawan melakukan atau melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Jadi di sini, ya, tidak hanya kita yang berjuang, tetapi para seniman dan para budayawan itu juga bisa berjuang, ya, melalui lagu-lagu perjuangan dari yang mereka ciptakan. Kemudian ada jenis-jenis cermin. Nah, jenis-jenis cermin, perhatikan itu ada cermin datar. Nah, cermin datar adalah cermin yang permukaannya, ya, bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Nah, contohnya itu adalah cermin yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, kalian bisa coba berdiri di depan cermin, ya, cermin yang datar, sehingga kamu dapat melihat wajahmu sendiri, ya. Kamu bisa menyisir rambutmu, kamu bisa melihat kalau kamu tersenyum itu seperti apa. Nah, kamu bisa bedakan di situ bagaimana tinggi bayanganmu, kemudian bagaimana pula jarak kamu dengan cermin dibandingkan dengan bayanganmu. Nah, coba perhatikan di situ ada seorang anak laki-laki yang sedang berdiri di atas cermin datar. Di situ dia bisa memperhatikan, ya, memperhatikan wajahnya, ya. Dia bisa menyisir rambutnya dengan tangan kanan. Nah, kalian juga bisa praktikkan itu nanti di rumah. Kalian berdiri di depan cermin, kalian perhatikan, ya, bayangan kalian, kalian lihat apa yang kalian lakukan dari situ. Nah, kemudian ada cermin datar dan cermin lengkung. Nah, cermin lengkung. Nah, di sini cermin datar itu yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Contohnya cermin yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk bercermin. Kemudian ada sifat dari cermin lengkung, ya, cermin datar maksudnya. Yang pertama, bayangan benda tegak dan semu. Kemudian besar dan tinggi bayangan sama dengan bendanya, jadi tidak jauh beda, ya. Dan jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Dan bagian kiri bayangan berlawanan dengan benda yang sebenarnya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari cermin datar. Kemudian yang selanjutnya itu cermin lengkung. Nah, cermin lengkung itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada cermin cekung. Nah, cermin cekung di sini kalian bisa lihat, ya, cermin cekung itu adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya itu melengkung ke dalam, ya. Nah, di sini ada tiga sifatnya, ya. Yang pertama, jika benda dengan cermin, bayangan yang terbentuk maya, tegak dan lebih besar. Ya, begitu juga kalau cahaya yang mengenai cermin cekung akan dipantulkan menuju satu titik saja atau satu fokus saja. Nah, kemudian ada cermin cembung. Ya, cermin cembung itu ada dua sifat. Ya, yang pertama, bayangan yang dibentuk pada cermin cembung yaitu maya tegak dan lebih kecil dari bendanya, dan cahaya yang mengenai cermin cembung dipantulkan menyebar. Ya, jadi itu tadi. Jadi masing-masing cermin itu memiliki sifat. Ada yang dua, ada yang tiga. Nah, kalian bisa perhatikan di halaman 76. Nah, di situ ada dua gambar cermin. Yang pertama ada cermin motor yang gambarnya itu bulat, kemudian ada yang gambarnya sedikit lonjong. Di situ kalian bisa lihat perbedaannya, mana yang cekung, mana yang lengkung, ya, mana yang datar.